106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bareng sama saya Tom The Titans di Talk Aktif. Bareng juga sama tamu spesial sore hari ini dari Panatacara ada Kang Sensen dan Teh Rosie dari We are back. 11 Wedding dan 7 Wedding Concept. Luar biasa. Tadi saya lagi nanya soal kegiatan regulernya dari Panatacara untuk pelatihan dan sebagainya. Tadi boleh diceritain lagi. Ya, baik. Jadi Panatacara ini kita tuh biasanya membuat agenda tahunan ya. Jadi kita membuat timeline-nya. Sehingga agendanya itu tuh terukur selama 1 tahun itu berapa kali gitu ya. Kita akan membuat agenda. Di dalam agendanya itu tuh di dalamnya itu nanti akan ada divisi-divisi. Misalnya bulan pertama nanti ada divisi hukum. Ya, karena di kita tuh kan di kepengurusannya ada divisi-divisinya. Nanti di bulan ketiga nanti divisi humas, selanjutnya divisi sosial ya. Nah, itu bersifat internal dan eksternal ya. Jadi ada yang melibatkan pihak di luar Panatacara, ada juga yang hanya internal kita. Nah, tadi yang TLC juga sampaikan, jadi kita belajar bersama, sharing bersama dari mulai manajemen ya, dari mulai bagaimana mengatur administrasi, bagaimana juga membuat kontrak misalnya ya. Sampai yang lain-lainnya untuk meningkatkan knowledge kita ya agar tumbuh gitu ya dari waktu ke waktu gitu. Kalau misalnya masuk Panatacara itu ada iuran bulanan, tahunan atau harus bayar untuk jadi member Panatacara atau gimana tuh? Oke. Jadi kita memang ada iuran ya. Iurannya tidak besar, sangat kecil sekali. Itu murah dong 15.000 sehari sebulan? Bisa jadi ya, karena kita 6 bulan hanya 300.000. 6 bulan 300 murah tuh. Iya. Itu untuk cash flow asosiasi ya. Itu perlu sih. Ya, penting. Harus lah itu. Karena untuk kan administrasi dan sebagainya ya. Betul. Ya karena kan kita rodanya itu ya di sini kan kita dari kita untuk kita. Betul, gitu ya. Jangan sampai bolong teuing ya. Jangan sampai pengurus sum-sum heula ya, sum-sum jangan sampai. Kalau ada uang kas kan enak ya. Oke, ini ada teman Mara juga yang nanya lewat WhatsApp, tapi sebelum saya nanti bacakan WhatsApp-nya, ini ada pertanyaan juga nih. Biasanya berapa lama sih waktu yang paling pas atau sesuai untuk mempersiapkan pernikahan? Misal gini, pengantin atau si pasangan ya, si CPP ini, si calon pengantin ini sudah menemukan tanggal. Wah, kita 4 bulan lagi nih nikah tanggal 1. Kita harus apa nih? Harus ngapain nih? Nah itu, gimana tuh? Oke, secara umum itu biasanya mulai agak sibuk di 3 bulanan sebelum hari H. 3 bulanan? Nah itu untuk masuk ke timeline ya. Nah jadi kalau misalnya klien itu di-link dengan WO, biasanya WO itu memberikan timeline wedding supaya kita memiliki gambaran yang sama terhadap persiapan pernikahannya sampai dengan menuju ke hari H. Ya. Tapi kalau booking harus secepatnya. Ya, jadi kalau mau setahun lagi juga banyak ya. Kenapa? Karena takutnya vendornya keburu keisi ya. Jadi hal yang pertama dilakukan booking vendor secepatnya. Setelah itu selesai, kita akan bergerak berdasarkan timeline wedding, di mana kurang lebih di 3 bulan sebelum. Di situ ada pre-wed, ada fitting, ada meeting ya, meeting keluarga, meeting vendor, test food dan seterusnya sampai menuju ke hari H ya, kurang lebih seperti itu. Karena memang kalau terlalu jauh juga agak aneh juga ya. Misalnya kita pre-wed jauh-jauh hari gitu ya, atau mau daftar ke KUA jauh-jauh hari mungkin ditolak juga ya. Dan nanti malah mendekati itu nggak kerasa mau nikahnya gitu ya. Gitu. Tadi disebutkan vendor selain gedung kan, berarti kan kalau vendor di luar gedung. Ya. Kalau gedung udah dapet nih, terus ya gitu vendor utama yang pasti harus dihubungi itu apa? WO. Kita nggak janjian loh. Kita nggak janjian soalnya. Tapi itu penting sih, betul. Itu WO yang utama. Iya, karena jangan sampai ya kita berpikir ya untuk generasi sekarang sebetulnya mereka lebih aware dengan cari informasi di luaran itu, mereka udah lebih pintar lah ya gitu dengan kemajuan teknologi dan lain-lain ya, sosial media. Nah, tapi memang mungkin tetap karena mereka belum punya pengalaman kan. Jadi jangan sampai nanti ketika pilih gedung juga salah gitu dengan tujuan dan wedding dreamnya mereka. Begitu. Terutama mungkin ketika memilih tanggal, bulan juga itu mempengaruhi. Jangan sampai pilih outdoor di bulan-bulan yang lagi hujan. Kadang ketutup kan, kalau kita lagi punya keinginan tuh kadang hal lain tuh jadi kayak di-ignore gitu kan. Nah biasanya kalau dengan wedding planner itu ya bisa ngobrol dulu minimal. Jadi mereka punya insight ya. Konsul lah istilahnya. ya. Jadi nomor 1 konsul itu bayar juga nggak?
Kita free konsultasi ya. Free konsultasi, asal 1 udah jam. deal. Oh 1 jam, serius. Free konsultasi 1 jam, maksudnya di awal sebelum deal. Iya, ya tetap sih kita kan kalau namanya lagi menceritakan terkait dengan servis kita seperti apa ya, itu memang harus secara ngobrol gitu. Kita nggak bisa cuma kayak ngasihin price list terus mereka bisa ngerasain servis kita seperti apa gitu. Kalau WOT dibayarnya di ending apa di awal? Di awal dong. Di awal. Ya di awal maksudnya sebelum Maksudnya gini, wedding ya. Kan gini, sebelum wedding kan, Iya. kita udah ketemu dealingnya dulu nih. Iya. Dibayarnya itu apakah persentase dari nilai pernikahan? Down payment dulu ya pasti ya. Oke. Ya, nanti Nantilah jadi kita bahas itu bertahap. ini ada yang udah WhatsApp soalnya sampai 2 kali nih WhatsApp. Itu nanya DP nggak? Enggak beda. Oke. Dari Indri di Cigadung. Assalamualaikum Kang Tom dan teman-teman dari Panatacara. Salam kenal, saya Indri. Punten mau tanya sama teman-teman Panatacara. Kalau misalnya kita sudah konsul, ini baru kita ngomongin konsul ya. Kalau misalnya kita sudah konsul dengan banyak WO dan beberapa vendor, tapi di tengah jalan kita mutusin untuk ganti vendor nikahannya. Itu syarat dan ketentuannya bagaimana ya? Kalau menurut saya, nah tugas pengantin itu adalah mencari silakan seselektif mungkin vendor, entah itu WO atau apapun di awal. Menurut kami ya. Karena kalau di tengah ada pergantian pasti ada pihak yang dirugikan. Ya. Jadi menurut kecuali kami mau ganti pasangan itu terserah ya. Nah, asal tetap jalan ya. Tetap jalan. Biar paymentnya juga jalan. Ya, jadi memang kita sarankan sih dari awal tuh harus benar-benar selektif. Boleh ya. Tapi begitu udah mendingan percayain deh gitu ya. Karena memang ada beberapa klien yang mohon maaf tipenya agak labil, yang sebetulnya nggak ada ujungnya. Ragu-ragu ya udah pilih si A ya tiba-tiba jadi si B, udah si B tiba-tiba si C ya. Nah kalau aku sih pengalaman ya yang kayak gitu, jadi nggak terlalu repot, nanti ngerepotnya kasihan ke dirinya sendiri. Apalagi kalau udah DP. Nah angus DP-nya ada cancellation fee pasti. Nah nanti yang sendirinya yang rugi. Kalau kita kan hanya ngeling-ngelingin aja gitu. Iya betul. Ada lagi nih ya pertanyaan dari Aska di Cibaduyut. Kak, standar memilih WO yang benar tuh yang bagaimana? Dan memilih vendor nikahan selain memang cocok sama kitanya, ada checklist apa lagi yang harus dicari sebelum deal? 1 harus di Panatacara. Selanjutnya silakan Teh Osi. Oke, siap. Harus iya, di Panatacara. Betul. Ya minimal kita kalau di Panatacara kan sudah ya curated lah tadi kalau kata itu ya disampaikan. Nah selain itu memang ketika kita berbicara checklist lain untuk memilih WO itu sebetulnya ya itu tadi saya rasa sih dengan cara kita bisa meluangkan waktu untuk ngobrol aja di awal dan istilahnya kita kayak curhat nih wedding dream kita tuh pengennya seperti ABCD gitu ya. Nah ketika nanti wedding planner tersebut atau wedding organizer itu bisa menjelaskan dengan detail, menurut saya itu menjadi satu indikator juga bahwa ya dia seorang profesional gitu ya, karena dia bisa menjelaskan apa yang memang ditanyakan atau mungkin yang tadinya nggak kebayang sama calon pengantin bisa jadi lebih kebayang ketika sudah ngobrol dengan wedding organizer atau wedding plannernya. Begitu. Ya, menambahkan sedikit ya, tadi kenapa harus di Panatacara? Jadi sebetulnya Panatacara ini tuh membantu seleksi calon pengantin, gitu ya. Kan kalau masuk Panatacara misalnya harus sudah punya kantor, harus sudah mengeksekusi minimal 50 event, misalnya lama berdirinya sudah berapa lama gitu ya. Kemudian kita ada juga kan sertifikasi kayak praktek gitu ya, sudah sampai di mana sih knowledge dia terhadap si wedding itu sendiri gitu. Nah jadi kenapa kita bilang itu ya karena berdasar gitu dari situ. Gitu. Ada jaminan lah ya. Ya udah dijamin lah ini mah bakal aman. Harusnya. Insya Allah ya. Emang masih ada yang Insya Allah. Aman Ya dong. kita kalau berbicara oknum itu di level mana saja ada ya Pak gitu. Pasti baik ya. itu di instansi ataupun di manapun kalau namanya oknum pasti ada. Tetapi minimal kita sudah bantu untuk memfilter dulu deh gitu dari yang misalkan tadinya 200 sudah kita filter 60 nih gitu. Jadi lebih dipersempit. Kalau boleh tahu nih di Bandung sendiri ya rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk acara pernikahan dari mulai akad sampai resepsi itu biasanya berapa? Misalnya tamu undangannya let's say 300 orang gitu. Kira-kira dengan undangan 300 kan berarti 600 lah ya. Iya. Itu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh si pengantin dan keluarga? Ya.
Ini menjawabnya tidak mudah ya. Kenapa? Karena memang relatif sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya wedding 300 packs 100 juta ada. 300 packs 500 juta juga ada gitu ya. Jadi tergantung juga si segmen kliennya gitu ya. Tergantung budgeting dari klien itu sendiri ya. Tapi objektifnya kami sih merekomendasikan ya kepada calon pengantin itu silahkan eksekusi sesuai dengan kemampuannya ya. Kalau misalnya memang budgetnya nggak terlalu besar di rumah ya udah no problem gitu ya, daripada jadi problem afternya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada budget yang kenapa enggak sih, kan untuk sendiri, untuk momen bahagia sekali seumur hidupnya ya. Jadi berikan yang terbaik gitu sih. Jadi memang ya dinamis ya, agak ini ya. Kalau biasanya ada hotel-hotel tuh di pinggir jalan kita lagi lewat ya. Paket pernikahan 30 juta, ada paket pernikahan 80 juta. Nah, itu tuh udah termasuk sama WO atau enggak sih yang kayak gitu-gitu? Mostly sih kalau hotel kayaknya cuma package catering. Maksudnya kalau hotel tuh kan dia udah include catering ya, udah include makanan tuh harus dari hotel kan. Makan dan decoration biasanya. Dekorasinya termasuk? Ya, decoration standar ya, dan itu tuh ya standar lah. Standar gitu. Mungkin hallnya atau ballroomnya gitu ya? Iya standar pelaminan ada gitu ya, tapi ya sesimpel itu. Berarti masih tetap butuh WO. Kalau WO penting sih saya rasa ya, mau intimate ataupun mau grand gitu. Iya. Saya rasa kalau WO, kehadiran seorang WO itu sangat penting untuk sekarang ini ya, karena ya itu tadi banyaknya pilihan vendor dan lain-lain. Lebih kita banyak harus cari yang grand atau besar atau yang intimate sih untuk saat ini nih. Sekarang sudah mulai kembali normal ya, tapi udah packsnya udah di atas 500 ya, banyaknya rata-rata ya. Segitu. Dan memang kenapa kalau WO dulu mungkin belum poin yang wajib gitu ya, tapi kalau sekarang tuh sangat wajib. Kenapa? Karena memang dari industri wedding sendiri terjadi pergeseran yang kalau dulu tuh di rumah waktunya suka-suka bebas gitu ya dan lain-lain, tapi sekarang kan udah di gedung, ada durasi. Kemudian lebih formal, pada saat akad juga misalnya banyak pelaku yang harus dicek, vendor yang harus dicek, kondisi yang harus dicek. Ya, jadi kebutuhan WO ini menjadi primer sih di saat ini. Betul. Kalau misalnya ada yang nikahan nih, untuk WO sendiri, siap nggak sih? Misalnya ada yang mau nikahan, saya mau nikahan depan rumah. Rumahnya rumah gede nih. Iya. Jalannya juga jalan besar. Sanggup nggak untuk menutup jalan? Iya, sering sih. Kadang kalau di daerah-daerah yang ya agak ke kabupaten gitu ya, tapi mereka biasanya memang kayak tuan tanah lah atau punya pabrik apa gitu ya. Ya memang mereka tutup perizinan gitu. Penutup jalan gitu. Iya, mereka yang urus sih sebetulnya. Oh, mereka yang urus. Iya. Bukan WO. Kita mendampingi ya gitu, mendampingi. Tapi paling kalau kita sih levelnya paling ke polsek gitu ya. Kalau untuk warga biasanya tetap dari keluarga. Iya, gitu pendekatannya lebih enak dari keluarga. Iya. Oke. Yang paling sulit dihadapi oleh WO pada saat mau hari H, sebutlah H-1, apa sih kendala atau tantangan tersulit buat WO sendiri? Ya kan sudah biasa mengalami ini. Ya. Biasanya apa kalau Kang Sensen? Untuk kelancaran acara ini tentu adalah hasil dari kolaborasi ya, kolaborasi dari WO, dari semua vendor yang terlibat, dari keluarga juga. Nah, jadi kuncinya tuh di situ. Selama pengantin ya, makanya sih bagusnya konsultasi dulu sama WO biar dipilihkan vendor-vendor yang memiliki quality yang bagus ya. Untuk kelancaran acaranya sih biasanya semuanya berjalan lancar. Tapi yang jadi kendala kadang-kadang ada pilihan yang kurang tepat. Ya, jadi kadang-kadang ada vendor misalnya yang kita habis maghrib ya loading, tiba-tiba baru masuk jam 10 gitu ya. Jadi implementasinya tidak 100% akurat gitu ya. Nah, jadi tentu itu jadi kendala-kendala juga karena kalau pengantin nggak tahu kenapa ya mau pesan mau enggak ke kita, kalau ada apa-apa ke WO. Iya. Kenapa bener-bener. ya ininya kayak gini gitu, padahal asal pesen sorangan gitu. Tapi ya udahlah kita juga nggak mau gitu ya. Iya. Itu yang paling repot. Kalau dari Teh Rosi sendiri? Iya, biasa ya terkait dengan loading in gitu ya. Kemudian juga ya itu kadang istilahnya koordinasi kita dengan keluarga ya, itu kan kadang mungkin karena merasa sudah ada WO, terkadang memang semua itu bebannya ada di kita gitu ya 100%, padahal kan tidak.
Ketika di hari H juga kita sebetulnya tetap membutuhkan panitia atau seksi-seksi yang memang membantu kita di hari H. Meskipun itu memang hanya terkait dengan koordinasinya saja, tapi itu penting gitu. Jadi paling nggak ada PIC dari keluarga, dari kita juga gitu ya. Iya, itu hanya Wajib sebagai itu. koordinasi aja. Kalau untuk teknis di lapangan sebenarnya sudah di-handle WO. Nah, itu kadang kita kesulitan juga tuh. Termasuk mungkin penghulu ya, yang paling common. Ya, itu yang paling aduh. Yang paling common tuh penghulu gitu ya. Nah, ya kayak gitu-gitu. Kita kan kalau misalkan ada kesulitan, kita kan harus segera report ya kepada panitia keluarga supaya kita bisa menghasilkan, bisa membuat keputusan yang paling efektif begitu. Iya. Nah, itu kalau sulit dihubungi, sulit dicari, apalagi sampai pernah kejadian tuh kayak panitia keluarganya tuh nggak tahu juga kalau beliau sebagai panitia, makanya aduh kita kan ya udah kalau gitu kita kan nggak mungkin ganggu lagi pengantin, ganggu orang tua kan ketika di H-1 hari H gitu kan. Kalau ada apa-apa kan malah jadi deg-degan semuanya. Iya, kita tuh kalau udah event tuh kan kayak detik per detik itu tuh berharga ya, bener nggak sih? Aduh, sekecil apapun perubahan harus kita laporkan gitu ya. Sebelum segmen ini berakhir ada pertanyaan lagi nih. Selamat sore Mara FM, salam kenal, aku Angel di Margahayu. Kak, kalau misalnya panitia acara pernikahannya tuh keluarga, kata kakak gimana? Aku tuh kayaknya deg-degan sebenarnya kalau diurus keluarga sendiri. Tapi kekeh orang tua pengen panitianya keluarga besar saja. Gimana nih baiknya? Panitia ya, panitia doang berarti panitia kan? Aja. Ya kalau kita bicara panitia sih definisi di kita sih beda ya. Kalau panitia itu berarti kan hanya sebagai contoh seksi konsumsi, seksi foto gitu ya. Seksi KUA misalkan ya, seserahan dan lain-lain lah. Nah terkait dengan mungkin tadi maksudnya panitia itu sebagai WO-nya gitu. Ya kalau menurut saya, mungkin menurut kami kalau memang saudaranya tersebut pernah sebagai WO atau punya skill ya sebagai WO, boleh lah gitu. Tetapi kalau nggak tahu apa-apa dan biasanya sorry tuh saya misalkan kayak yang terlibat itu yang sepuh-sepuh gitu ya. Sebenarnya kalau menurut kacamata kita sih malahan keluarga itu harusnya having fun ya. Harusnya jadi ajang silaturahmi gitu ya ketika di hari H. Sehingga urusan teknis itu harusnya diserahkan aja ke pihak yang memang profesional gitu. Jangan keluarga jadi repot ya. Iya, kadang jadi keluarga juga nggak mau sih kadang. Jadi pertanyaannya emang itu sih. Jadi pertanyaannya mengerti atau tidak. Sebenarnya no problem, mau keluarga, mau teman gitu ya. Silakan. Nah, cuman ngerti nggak gitu ya. Jangan sampai nanti banyak orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan gitu ya. Atau ditugaskan A misalnya ya. Tapi dia tidak mengerti gitu di posisi A itu apa gitu ya. Yang harus dicek, yang harus dikondisikan gitu. Nah itu yang kita khawatirkan sih gitu ya. Yang akhirnya nanti nyesel biasanya. Betul. Kaduhung kok kemarin gini tahu gitu. Nah, yang terjadi sering sih kayak gitu. Menyesal itu memang selalu di akhir ya. Dan tidak bisa revisi DP ya kalau di awal ya. DP. Nah, ini ada WO juga yang pengen bergabung ke Panatacara, gimana atau di mana bisa menghubunginya nih Kang Sensen? Oke, jadi untuk kita itu sebetulnya Panatacara itu kalau open recruitment itu ada periodenya tertentu ya. Biasanya 1 tahun sekitar 2 kali ya. Biasanya itu ada di Instagramnya Panatacara, jadi bisa di follow juga ya. Instagramnya apa? Panatacara Bandung. Panatacara Bandung. Ya. Nanti bisa kontak juga ya ke sekre kita ya, ada di kontak Instagram tersebut. Jadi nanti bisa jadi waiting list tuh. Jadi karena nggak langsung. Jadi kita biasanya kalau ada yang masuk kita data dulu. Begitu open recruitment nanti kita akan info ya. Kumpul semua. Nanti kita akan lampirkan persyaratannya untuk dilengkapi. Setelah itu ke proses interview ya. Untuk selanjutnya tinggal diikuti aja prosesnya gitu. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali rekrutmen. Jadi silakan daftar. Nanti tunggu aja informasinya dikumpulin. Nanti baru tahap selanjutnya. Sah tidaknya nanti tetap dikurasi ya. Iya, bukan tidak semudah itulah untuk bisa bergabung sama Panatacara. Tapi tetap terbuka ya. Terbuka. Bukan begitu Ibu Ketua di sana? Ini deg-degan ya, tadi saya dilihatin sama takut salah ngomong ya. Harusnya doi yang ada di sini ya. Ya udah teman Mara, sekali lagi kalau misalnya masih mau tanya-tanya, sekali lagi tinggal WhatsApp aja di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara. Jangan lupa like, subscribe juga. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya nanti di komennya boleh. Siapa tahu nanti dari mereka yang bakal jawab. Nanti balik lagi.
106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Talk Aktif bareng sama saya Tom The Titans. Dan tentunya bareng sama panata acara ada Kang Sen dan Teh Rosi. Wow. Sekali lagi nih, tadi off air saya nanya, bayarannya berapa sih fee-nya buat WO Teh? Jadi kalian Teh bakal dapat berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta setiap pernikahan? Nah, ini tuh pasti penasaran banget kan ya? Ini yang dengerin kan banyak orang-orang WO yang tidak terdaftar, WO yang baru mulai, baru 5 kali kawinan nih saya ngurusin, udah mau menang dengan sakit kalau kacapena gitu kan. Sementara Kang Sensen kan sudah tinggal begini di rumah, staff, karyawan semua yang kerja. Oke, jadi kalau pengen tahu gampang. Gimana tuh? Hubungi kita. Udah gitu aja ya. Oke. Karena memang beda-beda juga ya setiap WO. Jadi ada yang bayarannya tadi mungkin DP-nya dulu, selesai nikah. Oh iya. Pelunasan. Itu sistem payment-nya. Sistem payment. Ya. Tapi kalau angkanya tergantung kesepakatan antara si WO dengan si calon pengantin itu sendiri. Produk-produk atau servisnya itu kan kita ada yang package. Kalau package kan berarti including dengan semua segala macamnya. Ada juga yang memang hanya jasanya saja untuk wedding organizer berapa, jasa untuk wedding planner berapa gitu loh. Itu nanti dari WO tuh ngasih, ini Bu, kalau Ibu nikahannya mau begini-begini ini bayarannya sekian. Tim kami ada sekian orang, dibayar sekian semua detail. Ada detailnya. Tidak sampai dengan tim kita dibayar berapa per orang tapi ya. Oh enggak. Hanya berarti secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Nanti untuk harga 10 juta gitu ya, untuk yang standby itu nanti ada 8 orang ya Bu, gitu. Maksimum tamunya 1.000 misalkan. Soalnya gitu. kan ada yang mau nikah, aduh saya mau nikah tapi takut kalau pakai WO bayarnya mahal. Walaupun itu akan dimudahkan sebenarnya urusannya, tapi sementara gedung sekian, makan sekian ya, aduh gimana gitu. Padahal enggak ya? Enggak, makanya kalau udah ngobrol tuh value yang memang kita bisa tawarkan dan services yang bisa kita tawarkan itu sebetulnya jauh lebih tinggi ya dibanding dengan harga kita sebetulnya untuk di Bandung ya. Kalau kita lihat harga-harga kita compare sama kota besar lain, sebetulnya harga WO di Bandung tuh masih relatif affordable ya menurut kita sih ya. Dibanding sama kota lain? Iya, kota besar Jakarta lah ya, let's say. Itu bisa harga kita bisa 50%-nya ya. Kang Sen, pernikahan yang paling super unik yang pernah dijalankan oleh Kang Sen? Paling aneh gitu, misalnya di dalam laut lah, akadnya lubuk laut terus di bawah. Ada nggak tuh yang begitu? Menarik tuh buat ide tuh kayaknya. Ya mungkin ada nggak sih yang gitu? Ya kalau suka diving bisa jadi ya. Kan? Kalau saya sendiri pernah ya, ini mungkin kalau yang dengar bisa percaya nggak percaya gitu ya, tapi ini reality banyak saksinya ya. Jadi waktu itu aku punya klien, dia orang Cirebon, dia sudah akad nikah. Sudah akad nikah. Jadi tapi dia pengen punya acara resepsi di Bandung. Pertanyaannya, Mas nanti mau berapa pax ya? Siapa undangannya dan lain-lain. Yang lucunya pokoknya saya pengen punya acara di Bandung ya. Dia budgetnya ada sekian ya, dikelola sama kita. Yang lucunya dia tidak punya tamunya. Kayak nggak masuk akal kan? Nggak punya tamunya. Jadi dia benar-benar ini aneh banget sih ya. Ya mungkin karakter ini aku mungkin karena duitnya kebanyakan juga kali ya. Aku pada saat itu yang lucunya ngumpulin teman-teman WO se-Bandung. Anak-anak WO, MC. Kita semua datang jadi kayak ngumpul reunian di acara itu jadi tamu undangan. Konten kayaknya ya. Wow. Untuk konten ini emang real. Makanya aku bilang mungkin nggak akan percaya ya, tapi orang itu kan ada yang beda-beda ya. Ajaib juga. Ajaib itu orang tuanya nggak ikut semua, itu cuma pengantin doang ya. Itu dari mulai pre-wed sampai weddingnya di hotel bagus ya. Yang datangnya teman-teman WO sama tim dan MC vendor-vendor. Itu kejadiannya ngasih party aja itu Maya. Kejadiannya tahun 2017 dan itu disaksikan oleh mereka semua tuh ya, pada tahu semuanya. Itu real nyata. Si pengantin ngapain tuh? Dia berdiri di pelaminan juga. Di pelaminan juga? Kita jadi ketawa-ketawa sebagai vendor ya, nggak kenal, salaman gitu ya. Itu jadi lucu, nggak kenal, drama. Emang kalau ya aneh sih, ini emang aneh, tapi ini nyata gitu. Bisa terjadi dan pernah terjadi gitu, real terjadi. Itu juara itu. Kalau Terasi sendiri? Iya. Apa tuh yang paling unik? Apa ya kalau yang paling unik? Mungkin yang baru-baru ya kemarin ya. Itu tuh memang gokil ya kalau menurut saya sih, kayak pengantin
orang tua itu semua tuh kayak suka musik ya. Oke. Jadi ketika di hari H ini yang perform malah mereka gitu dengan menggunakan kebaya dan kebaya dan baju orang tua dengan kebaya juga gitu ya. Ayahnya di gitar, ayahnya cewek ya. Calon pengantin wanitanya, terus ayah pengantin prianya di bass juga, kakaknya di drum, pengantin prianya di piano, pengantin wanitanya saksofon. Jadi band aja di situ. Iya, ibu-ibunya tuh nyanyi. Jadi kayak kebalik ngasihin voice-nya gitu. Oke. Itu aja sih, dan menurut saya sih kayak mereka tuh enjoy aja gitu, have fun. Seru-seruan. Iya, seru-seruan. Padahal kan kayak pasti mereka tuh capek gitu ya. Terus kadang kan dengan busana seperti itu kan mungkin pengennya sih udah tinggal diem-diem aja gitu ya. Tapi ini kayak mereka tuh seneng banget gitu dan have fun dengan perform di depan semua tamu dan undangan. Kalau kita bicara performnya artis kan udah biasa ya. Iya. Ini keluarga. Ini pengantin dan orang tuanya yang perform. Dari kedua mempelai lagi Dari kedua mempelai dua-duanya. Iya, ya? Makanya ini jodoh tuh ya. Keren gak sih? Jarang-jarang, makanya kalau menghadapi klien itu memang unik-unik sih ya. Iya, betul. Dan itu yang menjadikan kita mungkin tetap stay ya di industri wedding, karena saya bilang saya tuh udah kadung jatuh cinta gitu ya sama industri wedding. Pokoknya mah penuh warna. Penuh warna tadi. Kerikil-kerikil dilewati, jadinya warna aja ya. Oke. Kang Sensen dan Teh Rosi, sekali lagi terima kasih waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum pamit, saya pengen tanya dulu, pernah atau tidak pernah dilakukan atau terjadi ya? Dijawab dengan singkat. Kita barengan jawabnya. Barengan. Oke. Cepet ya. Mau bareng beda jawaban nggak apa-apa. Iya. Oke ya. Pertanyaan pertama. Pernah atau belum acara pernikahan di-cancel pada periode H-7? Pernah. Belum. Kalau belum. Kalau H-7 belum. H-7 belum. Pernah. Boleh tahu nggak cerita kenapa belum pernah? Ya teuingnya can we. Saya salah nanya juga. Sorry. Revisi boleh. Pernah. Baru ingat tuh kan, bener kan? Kemarin pas pandemi. Oke, H-7 cancel. H-7 ini karena aturan sih, ya, regulasi ya. Jadi pas waktu itu udah lunas semua. Ini jadi baru ingat nih. Sorry. Jadi pas mau ini kan si kliennya jadi bingung juga kan. Apakah ini tetap ditunda gitu ya, digeser atau tetap dieksekusi tapi packsnya sesuai dengan regulasi yang terupdate. Nah pada saat itu jadi cancel kan. Akhirnya ya tapi akhirnya ditunda, jadi nikah apa enggak tuh yang si pasangan itu? Jadi. Ya, tapi di reschedule. Oke. Itu masih kata jadi cancel nggak sih? Kok jadi ababel gini sih? Pospon aja kan itu ya, pospon ya. Tadi saya pertanyaan jebakan juga itu. Kalau Teh Rosi pernah tuh? Iya pernah. Karena apa? Pandemi juga atau karena mereka putus? Iya putus. Sedih sih itu memang. Itu pertanyaan saya tadi H-7. Ada nggak sih yang H-2 atau H-1 bahkan? Pernah ngalamin nggak? Nggak ya? Tadi sih hari itu bukan cancel sih. Setelah akad tuh dianggap kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk batal nikah. Sedih sih ya. Digunting tuh kayaknya buku nikahnya langsung ya pada saat Gak dibawa Pak. Gak dibawa. Cek si pengurutnya. Nah nanti orang datang ke dia ya. Tapi udah dibayar kok. Untung harus dibayar. Yang kedua, pernah atau belum salah satu vendor cancel di saat hari H pernikahan? Kalau aku belum, kalau vendor. Kok banyak pernahnya ya? Belum kalau vendor? Belum, karena vendornya terukur. Yang dipilih. Profesional semua yang dipilih ya? Alhamdulillah. Kenapa pernah ada vendor yang akhirnya cancel? Ya kalau cancel tuh mungkin konotasinya bisa negatif, bisa positif ya. Kalau kebetulan memang ini tuh ada accident aja. Itu ada accident, jadi vendornya tidak bisa hadir. Dan itu memang shock ya, karena saya dapat kabar itu subuh, dikabarin bahwa Teosi ini kecelakaan. Oh my god, saya bilang astagfirullahaladzim gitu ya. Langsung cari gantinya dong. Iya dong, itu subuh-subuh ya Allah. Iya, tapi dibantuin juga karena kan pasti ada yang lain ya, teman-temannya yang. Untung Panatacara punya linknya banyak. MC lagi loh. Penyiar radio loh. Oh ya? yang gak bisa datang MC-nya? Iya MC-nya. Kebayang gak sih gak ada MC? Dulu kita belum kenal. Iya kalau gitu saya telepon ya. Nanti mah calling aja. Iya karena accident sih. Bisa. Accident. Orang mah bisa wae lah. Bukan tuh. Pernah atau belum bermasalah dengan kantor urusan agama atau penghulu? Enggak sih. Enggak lah. Enggak. Masih normal, bisa diatasi. Iya, masih kondusif lah. Masih gitu. kondusif. Pernah atau belum harga paket wedding ditawar habis-habisan? Pernah. Ini kayaknya nyesek banget ya.
Ini udah paling murah tapi masih ditawar gitu ya. Iya. Ada tuh yang begitu. Nah, ini aku sampaikan aja ya. Ya. Ibu, Bapak ya. Kalau mau cari yang murah, bagus itu nggak akan ada. Cari yang mahal ya, nggak bagus juga nggak ada ya. Jadi yang sedang-sedang aja lah, yang normal-normal aja. Bercermin dulu pada kemampuan dulu ya, mungkin gitu ya. Biar nanti nggak ada pengenselan atau apapun ya. Iya, ekspektasi sih yang paling kita jaga ya. Iya. Kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi wajar sih ya, cuman tong gitu-gitu teuing lah ya. Kalau nawar mah wajar ya. Iya. Pernah atau belum coba kerja di WO lain untuk pengalaman baru? Mungkin dulu. Ya kalau dulu pasti, kalau aku sih dulu sebelum Punya buka WO sendiri awalnya kan freelance juga ya, nggak sengaja juga karena kerja juga kan dulu freelance tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, kok freelance-nya udah kelamaan juga, udah 6 tahun sampai dikenal jadi tukang ngawin kan. Ya jadi WO, akhirnya minta dibantu 1 orang 2 orang teman 3 orang, akhirnya jadi banyak. Bikin nah, akhirnya. Jalannya ternyata ke sana gitu sampai saat ini. Si Eleven itu ya. Oke. Kalau terus sih? Enggak sih, dari awal memang karena sempat mengelola satu venue gitu ya di tempat wedding. Abis itu ya langsung buka aja sih. Langsung gitu. aja dijadikan. Oke. Pernah atau belum salah satu calon mempelai tidak hadir di saat hari H atau di hari pernikahan? Belum. Enggak. Jadi semua deal, semua ada. Iya, karena kita lakukan double check kan, soalnya pasti ada morning call dan lain-lain. Tapi soalnya tidak di hari, jadi pernah ya kan di reschedule. Subuh-subuh tiba-tiba si calon, aku deg-degan, aku udah gak cinta sebenarnya sama. Enggak, belum pernah. Aku pernah sih H-3, H-4 tiba-tiba si pengantin ini kemarin kena COVID. Jadi bukan tidak hadir tapi semuanya di reschedule. Aduh. Dengan tamu-tamunya ya. Wah, itu fatal itu. Fatal. Jadi kan bingung kan, tidak bisa dieksekusi kan. Iya. WO nggak ngasih tahu tuh, kamu jangan pada kemana-mana dulu ya. Udahlah itu udah, tetap ya. Jaga kesehatan. Nggak tahu ya. Tiba-tiba kena. Namanya juga virus. Pernah atau belum dapat orderan acara pernikahan di H-7? Pernah. Kalau H-7 baru kemarin banget. Kalau sebelumnya paling 1 bulan ya rata-rata ya. Ini H-7 mau nikah. H-7 mau nikah. Pas ketemu langsung DP, langsung meeting keluarga di situ. Riwah tuh. Iya. Sih. Biasanya sih vendor udah ready sih ya. Udah ready, asal paymentnya siap pokoknya kita. Pokoknya kalau WO mah hayu. Ya. Hayu. Tapi ini konsepnya besar gitu. Enggak sih kalau yang besar sih kayaknya ya. Enggak mungkin lah ya. Sementara H-7. Mungkin pindah vendor kali kalau itu. Justru yang kita balikin tuh siap nggak pengantin ya, takutnya kan ke KUA-nya apanya ya. Kalau kita sih vendor ya. Biasanya tahu nggak kenapa tuh mereka jadi H-7 tiba-tiba memutuskan untuk menikah? Faktornya banyak ya, banyak banget gitu ya. Misalnya ini bukan pernikahan yang pertama, ya bantu keduanya. Jadi kan ya udahlah, pengen cepet-cepet gitu, kayak gitu bisa. Atau salah satu pasangan harus pergi ke luar negeri. Iya, biasanya dinas ya, ikatan gitu, dinas gitu ya. Ini udah nggak ada waktu lagi. Enggak ya. Ini ada kamera loh Pak. Oh iya, maaf. Kameranya tadi lagi ke sana. Awas tuh yang edit. Satu pertanyaan lagi, pernah nggak sih ada kejadian keracunan makanan pada saat pernikahan? Gak pernah. Karena kan ada panitia keluarga ya. Jadi sebelum disajikan itu dicek dulu oleh bersama. Oke. Kalaupun ada kan kedetek sebelumnya gitu ya. Tapi alhamdulillah selama dicek aman. Jadi tidak pernah ada kejadian. Enggak sih. Jadi kalau WO-nya dari Panatacara insya Allah semua aman. Insya Allah. Semua teratasi dengan baik. Jadi untuk semua teman Mara mungkin yang sore hari ini lagi dengerin, yang lagi nonton, kalau misalnya kamu punya atau ada rencana menikah atau mungkin menikah lagi, langsung saja hubungi Panatacara. Sekali lagi di Instagramnya di @panatacara_Bandung. Atau ada kantornya di mana tadi? Dekat di sini. Di mana tuh? Ya, di Koenko. Ya. Oh, di DU 33 situ ya. Jalan Ipati Ukur nomor 33. Nomor 33. Oke. Kantornya di sana, bisa langsung konsultasi, tanya-tanya segala macam boleh. Walaupun terjadi. Enggak jadi anggota gimana? Kalau misalnya kan akhirnya ternyata udah dah, saya udah tahu nih nanya-nanya ke Panatacara. Akhirnya panitia keluarga aja. Apa-apa sih itu udah biasa sih. Oh, biasa itu. Ada yang begitu ya? Ya, enggak ini ya, enggak ngitung ya, cuman ya kayaknya ada sih yang kayak gitu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan ya. Bagian kita menjelaskan dengan baik dan lain. Nanti setelah itu
gimana Tuhan aja. Pastilah rezeki mah aya wae nya. Ikhtiar aja dulu ya Pak. Sekali lagi teman Mara, misalnya kamu juga ternyata sekarang sedang ngurusin kawinan orang, terus nggak ada salahnya bergabung dengan Panatacara. Sekali lagi dalam 1 tahun ada 2 kali rekrutmen, bisa langsung tanya-tanya, bisa langsung cari informasinya di Instagramnya Panatacara Bandung. Yes. Karena daftar dulu, baru nanti dikurasi. Kalau oke, masuk. Iya, dan ini potensial ya. Potensial. Cuan. Kalau saya masukin, saya dapat juga ya. Ada dong. MLM emangnya. Siap Kang Sensen, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terosi terima kasih. Sama-sama, terima Salam kasih, buat Kang Ibu Ketua Tonton. Teh Nura. Iya, nanti disampaikan. Semoga sehat selalu untuk semuanya dan lancar. Apalagi sekarang pasca Covid nih, pernikahan ramai, mudah-mudahan. Semua sibuk ngurusin kawinan. Iya, amin. Bukan berarti WO-nya kawin lagi tapi ya. Jangan sampai. Ya wes. Hatur nuhun, sukses Panatacara. Terima kasih. Dan teman Mara sekali lagi terima kasih. Kalau misalnya mau tanya-tanya, Instagramnya Panatacara di @panatacara Bandung. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.